Halo, what's up guys? Ketemu lagi sama saya, Sadat Muafi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber kita pada kali ini tentang perjalanan-perjalanan dan juga hal-hal mistis yang pernah dialami oleh narasumber kita nih. Kayak hal-hal mistis ketemu apa pocong atau sundel bolong, sundel ngesot, atau hal-hal mistis lainnya. Tentunya saya nggak sendiri, di sini ada narasumber kami. Halo Mas Fahri. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu dong. Saya Fahri, mahasiswa Fakultas Kedokteran UJANI juga. Oke. Tapi dengar-dengar Mas Fahri ini juga anggota Explore di Iya. kampus ya. Itu kalau divisi Explore tuh ngapain aja sih Mas kira-kira? Ya intinya mah main sih. Main ya? Sama belajar kedaruratan medis. Oke, itu udah di alam ya buat Iya. medisnya. Tapi udah beres tuh masa-masa pengkaderan kan ada tuh kalau biasanya ke klub-klub pendakian. Alhamdulillah untuk sekarang. Udah beres. Di mana pengkaderannya itu? Di Lembang waktu itu. Di Lembang. Tapi kalau buat yang pengkaderan Explore ini nggak ada hal aneh ya? Alhamdulillah masih baik. Oke, masih aman ya, nggak Masih ketemu sama hal Iya. kayak gitu. Oke. Nah, tapi sebelumnya Mas Fahri ini udah pernah beberapa kali nggak sih buat mendaki gunung? Kalau untuk pendakian, saya udah beberapa kali sih. Oh, udah berapa kali? Udah banyak berarti ya. Itu dari kapan Mas Fahri buat ngedaki gunung itu? Saya awal mendaki itu dari umur 15 tahun. Wah, 15 tahun? Kelas 3 SMP. 3 SMP berarti? Udah mulai ngedaki gunung tuh? Ya masih iseng-iseng lah, Oke. mendaki daki gunung yang nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi ya, masih have fun lah ya Iya. bahannya. Itu gunung apa aja kira-kira Mas kalau boleh tahu? Waktu awal pertama ngedaki itu saya ngedaki di Sukabumi juga. Oh, di daerah Sukabumi. Ya, Dekat rumah berarti ya? Iya, dekat rumah. Kalau gunungnya itu namanya udah ganen buat orang Sukabumi, Tabak. Oh, bersahabat. Tapi kalau buat pendakian gitu Mas, selain hal-hal yang emang wajib dibawa nih, kayak tenda mungkin ya, sleeping bag atau kompor yang portable, ada nggak sih yang buat menyangkal hal-hal kayak gitu? Kayak misalkan kita mendaki gunung harus bawa tasbih nih, atau kita ngebawa Al-Quran ke gunung atau gimana, ada nggak? Gak harus sih kalau itu mah. Nggak harus ya? Gak harus. Yang Cuma penting- persiapan fisik sama mental aja. Sama paling yang wajib tenda, sleeping bag gitu ya. Oke. Tapi untuk pengalaman-pengalaman nih, katanya Mas Fahri tadi kan udah beberapa gunung. Pernah nemu nggak sih kejadian-kejadian yang mungkin wah ini serem banget nih dan harus diceritain buat teman-teman tahu, wah ternyata di gunung tuh seperti ini gitu. Kalau untuk pengalaman mistis gitu, alhamdulillahnya jadi di gunung, bukan terjadi di gunung-gunung yang cukup terkenal ya. Jadi di kampung saya waktu itu pernah ngalamin lah kejadian kayak gitu waktu ngedaki. Berarti masih deket rumah berarti Iya, ya? deket rumah. Gimana tuh kejadiannya Mas? Waktu itu kan saya mendaki itu bertiga. Oke. Jadi saya sama, mungkin untuk namanya disamarin aja. Oke, Saya boleh. sama si A sama si B. Waktu itu emang mendakinya juga ngedadak sih. Jadi saya belum persiapan maksimal buat entah dari fisik, entah dari peralatan. Berarti belum ada planning Iya. jangka panjang gitu ya? Jadi waktu itu berangkat itu kalau nggak salah malam Jumat, ya. Malam Jumat ya? Terus? Malam Jumat kebetulan hujan juga. Oh. Saya berangkatnya kemalaman, jadi berangkat udah isya, udah sholat isya, semuanya selesai persiapan yang nggak lengkap itu. Akhirnya saya berangkatlah ke salah satu gunung yang di dekat kampung saya. Ada nama gunungnya nggak kira-kira? Kalau untuk gunungnya itu biasa disebut sama orang sana itu Gunung Bentang. Gunung Bentang. Oke. Terus gimana awal mula tiba-tiba ini ketemu atau cuman kerasa nih sampai kerasukan mungkin? Kalau untuk ngalamin itu cuman saya sama si A itu. Oh, si A, si Ya, B nggak ikut cuman berarti? berdua. Si B nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Ini gimana? Awal mula tuh emang dari awal udah diikutin atau di tengah-tengah perjalanan? Jadi emang dari awal perjalanan juga waktu mau berangkat udah ada kejadian yang menurut saya ganjil. Waktu itu kan emang gunung itu masih terkenal sama apa ya, sama suka dipakai buat tempat-tempat ritual-ritual kayak gitu lah. Iya, Iya. gitu ya. Jadi untuk di gunung itu emang gunungnya masih asri gitu, belum terjamah banyak orang untuk sampai ke puncaknya tuh. Jadi ada 3 pos di gunung itu tuh. Yang pos pertama itu pos 1, namanya masih pos 1. Untuk pos kedua itu namanya Pasiraman. Dan pos ketiga itu namanya Puncak Bentang. Nah, saya mengalaminya itu di pos Pasiraman dan Puncak Bentang itu. Oh, berarti udah ke tengah mau ke puncaknya Iya. berarti ya. Oke. Itu gimana tuh kejadiannya Mas? Jadi kan awal berangkat itu saya sudah isya setengah 8 lebihan kalau nggak salah ya. Dalam keadaan gerimis juga, saya pakai ponco, jas hujan buat gunung. Saya sama yang lain itu berangkat. Untuk di pos 1 masih aman-aman aja. Saya juga di pos 1 masih berhenti biasa ngopi-ngopi dulu, Ngopi-ngopi ngobrol dulu. sebentar ya. Udah gerimisnya mulai agak reda nih. Saya lanjut ke pos 2. Nah, untuk di pos 2 itu kan biasanya di pos 2 itu namanya Pasiraman. Jadi suka dipakai
apa ya, buat orang bertapa gitu Apa ya, buat nyari keris ya, biasanya. biasanya nyari pusaka gitu kan. Dari pusaka. Nah di situ saya berhenti dulu. Kebetulan di situ ada salah satu penjaga di situ, biasa disebutnya kuncen lah, Oh, penjaga juru gunung kunci itu. gitu ya. Ya, juru kuncinya. Oke. Saya berhenti tuh di gubuknya beliau. Saya ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Beliau nanya mau kemana nih. Saya ya sama yang lain biasalah menjawab mau ke Puncak Bentang, mau ngecamp di sana semalam malam Jumat. malam Jumat itu. Si bapaknya tuh sebenarnya udah ngelarang, nggak Oh, boleh udah soalnya dibolehin. mungkin kalau saya di situ mikirnya masih pakai logika ya, cuacanya nggak memungkinkan gitu buat dipakai di buat ngecamp tenda, gitu ya. ya karena emang udah tanggung juga, udah sampai pos 2 ya udah dilanjut aja, nggak menghiraukan larangan beliau. Waktu sekitar 40 menitan saya ngobrol sama beliau juga udah nyeritain bahwa di sini tuh nggak boleh sompral, itu mau baji dia tiap Oh iya, gunung nggak boleh. setiap Ya. gunung ya, ini buat teman-teman nih nggak boleh sompral-sompral di gunung. Ya, jadi setelah saya berangkat itu di pos 2 mau sampai pos 3 di pertengahan jalan itu kan malam ya, nggak kelihatan apa-apa, apalagi udah gerimis kan, becek-becek Udah gitu. mendung Ya. juga kan. Nah, salah satu teman saya itu mau buang air kencing terlebih dahulu. Oke. Ditemenin lah sama saya yang satu nungguin di jalur. Di jalur pendakiannya. Di jalur pendakian. Saya sama si C itu, sama si B, nganter dia. Bentar, apa? Ya. Sama si A dong kan si D Oh nggak iya, lihat. Sama si A. si A. Dia kencing lah. Saya itu dari situ emang udah merinding berarti ya? mungkin karena saya juga takut ya. Oke. Kan waktu itu masih umur 17 tahunan lah, SMA kelas SMA ya. masih takut. Saya nganter dia kan, saya diburu-buru cepet buat di situ keburu kemalaman buat ke Puncak Bentang. Dari situ tuh kan emang malam juga, nggak sengaja tuh dari situ saya ngelihat di pohon cemara itu. Pohon cemara kan emang banyak pohon cemara di gunung itu. Di pohon cemara itu saya ngelihat dua mata yang nyala gitu, kayak mata kucing. Oke, mata kucing, kayak kena sinar gitu Ya kan, berarti saya ya. teman saya si A itu bawa headlamp yang suka dipakai ke kepala tuh yang nyala. Dia tuh gak sengaja nyorot ke arah Ke arah situ, situnya. arah situ. Ternyata waktu si headlampnya nyorot ke arah mata yang Mata yang nyala nyorot itu. ya, Kayak gitu ya, berarti nggak bisa diceritakan tapi sebenarnya. lebih bukan ke bentuk fisik sih, kayak misal si hewan itu hewan, tapi hewan itu Gede gitu, atau emang bukan bentuk hewan, cuman kayak hewan. tapi bawahnya tuh jadi untuk kepala itu kepala macan kumbang, Oke. si badannya itu si badannya itu badan Manusia ular, berarti. badan ular. Badan ular berarti kayak manjang Ya, kayak hewan melata berarti sebenarnya. Ya. percaya gak percaya, tapi Itu itu bener yang kayak saya gitu lihat ya. sebenarnya. Emang kalau di gunung tuh pasti ada hal seperti itu nggak sih sebenarnya? Cuman tinggal kitanya gimana cara ngejaga kita nggak ganggu, insya Allah nggak akan diganggu sebenarnya. Mungkin karena dari temennya Mas Fahri yang si A ini mungkin pipis sembarangan bisa jadi kan, atau di pohon. Ya. Harusnya kalau emang mau teman-teman nih buat yang mau ngedaki bisa tuh, kalau buang air kecil, buang air besar itu bisa gali tanah dulu sebenarnya, nggak harus di pohon. Jangan takut dilihat orang, karena di gunung juga sepi kan Mas Iya. ya, sebenarnya sepi juga. Banget, loh. Jadi bisa untuk gali kayak kucing sebenarnya, gali bolongan dulu, pipis atau buang air besar, baru nanti dikubur lagi. Terus Mas lanjut dulu nih, habis tadi udah ngeliat itu, kira-kira lanjut lagi atau wah udah nih udah ketemu kayak gini mundur ke base camp awal lagi atau mau lanjut? Waktu itu karena emang saya juga sama si A itu udah takut ya, tapi Udah takut. mencoba agak terlalu takut banget gitu, jadi cuman buang muka, kembali ke belakang, lanjutin pendakian. Lanjut sampai ke puncak. Terus ada lagi tuh Nah, kira-kira? untuk kejadian selanjutnya itu kan saya udah nyampe Puncak Bentang nih, udah mendirikan tenda, udah masak lah, udah bikin kopi, bikin makan malam buat malam itu. Malam buat makan. Waktu sekitar jam 1 saya udah siap-siap, udah semuanya udah beres, tinggal mau tidur. Saya sama si A tuh belum tidur, tapi si B udah tidur duluan. Saya ngobrol sebentar sama dia, sampai akhirnya si B ngantuk, dia tiduran lah, tapi belum tidur. Belum sempat tidur. Saya masih main headlamp, Oke. buat benerin headlamp buat dipakai di tenda, digantungin. Buat penerangan Ya, gitu penerangan. Waktu si headlamp itu saya pasangin di atas tenda, gak sengaja di luar itu kayak ada yang kayak ada yang bukan jalan sih, kayak yang ngegores-gores tanah gitu. Oh,
kayak hewan dulu ya, sebenarnya. kan lampu saya tuh kan lah di tenda tuh lampunya nyala ya, jadi penerangan cuma di situ. Jadi otomatis yang dari luar tuh Nggak kelihatan. ada bayangan, Oh, bayangan kelihatan. Jadi ada orang kayak orang itu ngegaruk di luar. Saya penasaran kan, saya ngebangunin si B, saya bangunin dia, saya coba cek keluar. Alhamdulillahnya itu gak ada apa-apa, cuman ya Garukan sebenarnya. bukan garukan. Tapi waktu saya sama si B udah tidur, semuanya udah tidur, semua udah beres, sekitar jam 3 tuh saya kebangun. Saya kebangunin si B buat ngopi-ngopi gitu. Ngopi. Ya. Gak sengaja di luar itu ada bapak-bapak yang bawa, mungkin si bapak-bapak itu mau ke kebun ya. Oke. Si bapak-bapak itu mampir dulu di tenda saya, di tenda. Saya juga mikirnya aneh ya. Oh, ada bapak-bapak jam segini. Iya. Jam 3 pagi. Iya, mungkin saya waktu itu mikirnya mau ke kebun, mungkin dia punya kebun di puncak ini. Saya ajak lah ngopi dulu sebentar. Sama si B itu dipanggil, saya ngopi dulu sebentar. Si bapak itu langsung nanya kayak gini, kalian udah berapa hari di sini? Kata si bapaknya tuh. Saya juga kan kaget ditanya gitu ya. Makanya si bapaknya gitu juga mungkin karena dia udah pernah ngeliat ada tenda sebelumnya di sini. Saya nggak jawab. Saya baru malam sekarang Pak di sini, belum sehari malah. Kok malam kemarin kayak ada tenda yang sama di sini, kata si bapaknya tuh. Saya kan makin aneh lagi ya. Saya ditanya lagi, emang tendanya gimana Pak? Ya sama tendanya kayak gini, 3 orang juga di dalam. Saya waktu itu nemenin dia sampai pagi. Udah itu kan udah ngobrol panjang lebar sampai dia ngomong kayak gini, kalau misalnya kalian di sini jangan ngedaki malam-malam, apalagi hujan. Harusnya dari sore mungkin Ya, ya. mungkin karena salah satu pantangan di situ yang saya nggak tahu juga kan. Dan jangan ganjil katanya kalau di situ. Karena bertiga Karena ya. bertiga. Nah sebenarnya buat teman-teman nih yang lagi ngeliat podcast kita, emang sebelum kita ngedaki itu kita harus tahu dulu nih sebenarnya kayak mitos-mitos, mungkin kita ke gunung itu nggak boleh bawa senter misalkan, atau kita nggak boleh bawa hal-hal yang emang dilarang sebenarnya. Sama ada peraturan-peraturan, contoh Pasti kayak ada. tadi nggak boleh ganjil, atau bahkan ada beberapa gunung yang nggak boleh yang pendaki itu harus genap. Nah emang setiap gunung tuh beda, jadi buat teman-teman nih yang mau ngedaki gunung apapun harus tahu dulu Ya. persiapannya, tata keramanya, mitos-mitos yang ada, karena emang buat bertahan hidup juga nggak sih sebenarnya mah. Karena saya juga waktu itu kan emang persiapan fisiknya nggak maksimal, Maksimal. dari peralatan nggak maksimal, berangkatnya mendadak kan, jadi nggak boleh ditiru lah buat Nggak boleh ditiru. latihan. Apalagi yang masih pemula-pemula ya kan, karena mungkin dari 3 orang mungkin oke lah ada yang pengalaman, hitung aja 1 orang itu masih oke. Tapi kalau masih semuanya baru nih, masih pemula, jangan gitu. Minimal ada guide-nya lah buat ngedampingin kalian yang mau ngedaki gunung apapun itu, entah itu gunung yang pendek, yang tinggi, bahkan yang gunung-gunung yang ekstrim sampai berhari-hari ngedakinya. Tapi setelah itu pulangnya gimana Mas? Aman tapi pulangnya? Kalau untuk setelah saya ngobrol sama si bapak Si itu, bapak yang ketiga tadi berarti ya? dia berangkatlah, katanya dia mau ngambil ranting kayu di Oh, ujung. Saya kan nggak tahu ya di pelosok itu di mana ngambil rantingnya, kan basah juga. Basah benar-benar. Saya nanya ke si bapaknya, Pak kan ini hujan. Dia cuma senyum aja, saya salam lah sama dia berangkat lagi. Waktu itu si C bangun, Oh yang si si B bangun, Si B. si B yang di tenda itu yang tidur. Dia bangun, katanya dia ngedengar saya sama si B itu ngobrol sama orang lain. Kayak ngobrol, saya nyebutin nama si B kan, tapi saya tuh nyebutin kakek-kakek gitu. Saya nyebutin kakek gitu. Tapi kita di situ emang ngobrol sama kakek itu, tapi si B itu gak tahu di luar itu ada kakek atau enggak. Kayak Tapi nggak dia ngeliat ngeliati gitu. bayangan di tenda itu cuman berdua. berdua, kata si B itu. Saya percaya gak percaya, soalnya kan saya ngalamin gitu. Bener, Si bener, B bener. kan gak lihat langsung. Untuk waktu itu kan biasa ngopi dulu, foto-foto dulu sebentar. Udah jam 8, saya turun ke bawah ke Pasiraman. Pasiraman lagi berarti. Pasiraman yang pos 2 itu. Pos dua. Saya ngobrol sama kunciannya. Saya ke tempat kuncian lagi, ke gubuk itu. Kunciannya nanyain, kata saya juga kalian jangan berangkat ke atas malam ini. Saya kan agak ganjil juga. Ya salahnya saya agak ngikutin aturan aturan di sebenarnya. situ. Nah ini buat teman-teman yang harus ngikutin nih, kalau misalkan udah ada yang ngingetin sebenarnya, kayak udah alam tuh sebenarnya udah ngasih tanda nih buat kalian yang mau ngedaki kayak gitu, hal-hal kecil sebenarnya. Misalkan ada juru kunci atau kuncen yang kayak tadi Mas Fahri ngedaki, itu harus didengerin guys. Tapi kalau emang kalian emang ngerasa, wah saya udah siap persiapan, wah saya udah, ya itu tinggal gimana kaliannya sebenarnya ya. Tapi tetap resiko ditanggung sama yang naik. Bener.
Tapi oke Mas Kian, berarti ini buat yang di gunung apa tadi? Di Gunung Bentang. Gunung Bentang. Jadi buat teman-teman yang mau ngedaki Gunung Bentang jangan lupa jangan malam Jumat berarti. Jangan malam Jumat dan jangan ganjil juga. Jangan pas hujan. Iya, jangan pas hujan. Selain nyusahin buat ngedaki, Pendakian. karena emang mungkin ada salah satu pantangan di gunung itu juga gak boleh waktu jadi harus kalau hujan itu harus berhenti dulu lah. Oke, berarti harus istirahat lah ya sebenarnya. Oke, selain di Gunung Bentang tadi Mas, kira-kira Mas Fahri ini ada pengalaman lagi nggak sih di selain Gunung Bentang? Kan katanya tadi pengalamannya ngedaki itu banyak nih. Kalau alhamdulillahnya kalau untuk di gunung-gunung kayak yang udah namanya udah terkenal gitu, saya belum pernah ngalamin sih. Waktu itu cuman kesalak, cuman ya teman saya ada yang ngalamin kayak kesurupan gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa tertangani. Terus juga kalau gunung-gunung yang udah terkenal tuh biasanya jadi lebih takut nggak sih sebenarnya setan Mas? Karena takut viral tuh nanti. Iya. Jadi kayak wah kemarin di Gunung Semeru nih misalkan, wah ketemu pocong atau sundul ngesot. Wah jadi nanti peserta kayak pendaki yang mau naik lagi tuh jadi takut kan, jadi wisatanya sepi dong. Jadi kayak yang udah viral-viral gitu biasanya udah nggak akan ada yang, cuman tetap harus ada tata keramanya dong. Nggak mungkin wah semena-mena pakai hot pen misalkan pakai proof apa yang mini kesana, wah jangan sampai itu bahaya banget lah kayak gitu, harus tahu. Karena kan kebanyakan pendaki-pendaki sekarang juga bahwa nganggap naik gunung itu cuman wah gue pengen naklukin gunung ini nih, gue pengen naklukin gunung A, gunung B, gunung C. Padahal kan sejatinya ya gunung itu bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dinikmati. Buat dinikmati ya, buat refreshing. Dinikmati keindahannya gitu, bahwa dunia tuh indah loh. Apalagi sebuah ciptaan Tuhan ya, mensyukuri juga. Apalagi gunung ini salah satu paku bumi guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi kenapa ada gunung tuh biar ketika ada tsunami mungkin bisa diredam, kalau ada gempa bumi itu bisa diredam juga sebenarnya. Bahkan Gunung Merapi pun yang udah meletusnya udah erupsi dan laharnya memenuhi masyarakat sekitar, tanahnya bisa jadi subur loh. Jadi semua itu pasti ada hikmahnya nih. Nggak mungkin Tuhan menciptakan sebuah ciptaan tanpa ada manfaatnya. Nah tapi ini Mas Fahri, kira-kira kita coba ambil contoh tadi kan katanya kalau di gunung tuh nggak boleh sompral, nggak boleh selengean lah ya kalau bahasa keren. Tapi menurut pandangan Mas Fahri, tahu dong pendaki yang namanya Zawi nih. Iya. Nah itu kan biasa kayak malah manggil setan, wah mana setannya, wah ya setan keluar. Nah itu gimana tuh? Ini juga ya pendapat saya, kenapa orang tuh bisa ngelihat setan? Sebenarnya karena rasa takut dia. Jadi dia tuh ngebayangin ada setan. Iya ada setan. Jadi si setan yang ada di pikirannya itu terwujud gitu. Makanya kenapa kebanyakan orang lihat setan, gak semua orang di situ ngelihat, tapi cuma dia doang. Karena mungkin dilandasi rasa takut iya, juga. Jadi sisi rasa takut yang di kepalanya itu terrealisasikan. Kadang halusinasi berarti ya kayak halusinasi juga. Wah, nanti apalagi udah dibayangin dari rumah tuh biasanya tuh. Wah nanti di Gunung Salak ketemu pocong nggak ya misalkan. Nah nanti malah ketemu pocong beneran biasanya. Karena sugesti juga kan. Makanya si Jawi nih kalau misalnya naik gunung kan sompral-sompral banget, dia gak bayangin itu mungkin karena dia takut. Ya udah kayak ditantang aja ya. Tapi kayaknya kalau menurut saya Jawi juga nggak yang nantang terus ngajak keluar sih, kayak have fun gitu kan biar nggak capek mungkin terus kayak kayak itu sih menghilangkan rasa capek juga kan bercanda-bercanda tuh. Karena emang naik gunung tuh harus punya tenaga yang ekstra, jalannya bener-bener naik gitu kan, jadi kayak wah ini kalau kita nggak fun, kita wah dibawa serius malah capek, malah bisa stres, bisa meninggal. Karena buat teman-teman yang mendaki ini nggak sedikit nggak sih yang bisa meninggal di atas? Kebanyakan karena emang fisik dia belum siap dan dia juga mungkin karena ketua trek ya, dia tuh maksain udah sebenarnya bajunya udah basah tapi dipaksain naik ya, nggak ada perlengkapan yang maksimal. Persiapannya maksimal. Karena emang kayak kedinginan juga tuh salah satu faktor bisa ngebunuh di gunung. Salah satu paling besar itu kalau di gunung. Karena mungkin nggak bawa sleeping bag, misalkan udah pede aja bawa tenda, pakai pakai sarung kan dililitin ke badan. Wah belum tahu deh seberapa dingin di gunung kan. Jadi kayak tuh guys, balik lagi persiapan naik gunung tuh bukan cuma sejam 2 jam kayak kita mau ke Dago misalkan yang daerah Bandung atau kita mau ke Braga nih, ya udah pakai kaos biasa mah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau ke gunung kalian tuh harus bener-bener, kalau emang nggak punya barangnya nih bisa nyewa, karena udah banyak alat-alat penyewaan tenda, sleeping bag, lampu, bahkan kompor portable buat persiapan masak kan, itu harus bener-bener disiapin dengan matang. Tapi ini buat Mas Fahri sendiri nih, ada pesan nggak sih Mas buat teman-teman yang misalkan besok mau, ini kan kita udah mau liburan semester nih, misalkan saya mau naik ke Gunung Merapi nih, saya mau mendaki Gunung Merapi, ada yang harus saya persiapin nggak sih Mas, kecuali dengan hal-hal yang emang mungkin wajib
mungkin atau kita punya bacaan-bacaan atau kita harus nulis surat kursi dulu nih kursi biar kita bawa, itu ada nggak sih kira-kira? Yang paling pertama ya pasti persiapan fisik dulu. Oke, Persiapan fisik, mental juga harus siap. Dan yang terakhir itu yang paling pentingnya persiapan peralatan. Kayak misalnya kita mendaki tuh, kita mau mendaki ke gunung apa sih, kita juga harus tahu bahwa yang mau didaki sama kita tuh apa aja yang harus disiapin. Mungkin itu aja sih. Jadi kayak harus bener-bener, ayo kita mau naik gunung, kita persiapan gitu. Oh iya, dan jangan lupa juga berdoa. Oke, bener, berdoa guys, itu kalian salah satu ciptaan Tuhan, kalian juga harus berlindung di tangan Tuhan. Jangan sampai kalian sombong nggak mau berdoa, udah yang penting naik gunung. Wah, ciptaan Tuhan yang lain kayak setan bisa ikut campur juga tuh sama perjalanan. Tapi Mas Farid tahu nggak sih kalau di gunung itu sebenarnya, ini kan gunungnya tinggi nih, kan dia makin dekat matahari, dia kenapa bisa makin dingin sih? Kenapa nggak makin panas? Padahal kan dia semakin dekat dengan matahari. Kalau itu sih kurang tahu ya kalau untuk Kenapa tambah dingin ya? pertama. Karena gini, karena kalau Mas Fahri makin ke bawah, kalau ke laut nih, ke laut makin dalam, Mas Fahri tuh nggak akan bisa nafas karena ada tekanan air. Nah kalau Mas Fahri makin naik ke gunung nih, kenapa makin dingin? Karena nggak ada api yang nyala di situ, Mas. Ketika nanti apinya sekali menyala rata karena erupsi. Jadi kenapa dingin? Karena apinya nggak nyala. Kalau apinya nyala, erupsi habis. Pendakiannya udah jadi abu juga. Oke Mas, tapi sebelum kita akhiri nih podcast pada kesempatan kali ini, saya mau main tebak-tebakan seputar gunung dulu nih, biar ada kayak, wah ini jokes gunungnya bisa nih nanti dipakai buat teman-teman yang mau mendaki. Mas Fahri tahu nggak sih gunung yang banyak bangkai ayamnya? Bangkai ayam, Di gunung banyak bangkai ayamnya, tahu nggak? merbabu mungkin. Kenapa merbabu? Karena ayamnya udah jadi abu. Oke, tapi lebih tepatnya tuh kenapa gunung merbabu kan berbau. Oh, berbau. Berbau. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak buat Mas Fahri, buat teman-teman lagi, buat terakhir nih? Yang pasti buat teman-teman semua yang mungkin punya rencana mau mendaki ke gunung apapun itu dan mau berangkat kemanapun itu, yang paling pertama harus punya persiapan dan juga yang paling penting berdoa. 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 Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita bincang-bincangkan. Sebelumnya makasih banyak Mas Fahri atas kesempatan dan waktunya. Mungkin itu aja yang bisa kita bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa ketemu di next podcast. Mungkin kita rencana mau bahas apa nih? Setan-setan yang ada di kampus mungkin kan, atau mungkin setan-setan yang ada di gedung-gedung yang buat kita pakai sehari-hari sekolah. Karena nggak bisa dipungkiri guys, kita selalu hidup berdampingan dengan hal-hal seperti itu. Jangankan makhluk seperti itu, Tuhan pun tidak kelihatan. Jadi jangan sampai buat teman-teman yang masih belum percaya ada setan, ada jin dan hal-hal lainnya, ayo kita mulai perlahan ubah mindset itu. Karena bukan kita nggak mau bersebelahan dengan mereka, tapi Tuhan telah menciptakan dengan segala bentuk mekanisme yang ada di alam semesta, kita pasti bisa menjalankan kehidupan tanpa terganggu juga, asalkan kita nggak mengganggu mereka. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada podcast kali ini. Ketemu di next podcast. Bye-bye.